Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah hadir untuk menambah wawasan kita di luar ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh di dalam kampus. Hari ini kita akan mendapatkan pengetahuan tambahan yang sangat luar biasa kehebatannya. Ya, jadi kita sangatlah rugi jika tidak mendengarkan apa nanti yang akan dipaparkan oleh narasumber. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Honoris Causa Insinyur Muhammad Gunung Sutopo yang beliau biasa dipanggil Pak Digun. Keren kan? Nah, namanya sudah menunjukkan Pak Digun, berarti beliau adalah orang Jawa sejati, gitu ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Digun ini yang bersedia berbagi pengetahuan pada kita semua, termasuk saya. Jadi bukan hanya Anda, termasuk saya. Saya adalah juga orang baru nanti yang akan mendapatkan informasi-informasi dari Pak Digun ini. Nah, bagi Anda nanti yang ingin bertanya, silahkan nanti tuliskan di kolom chat, ya. Karena ini mahasiswanya banyak sehingga sulit kalau kami nanti harus satu-satu gitu. Bagi yang raise hand gitu, maka tuliskan saja di chat box. Nanti kalau waktu cukup akan kami tampilkan semua pertanyaan, tapi kalau enggak akan kami pilih-pilih begitu, karena materinya sangat menarik bagi saya dan pasti bagi Anda semua sebagai mahasiswa yang nanti diharapkan Anda bisa menciptakan lapangan kerja baru. Ya. Jadi kami berharap pada generasi mendatang ini membuat lapangan baru kerja. Oke, kami bacakan riwayat beliau. Beliau tadi sebagai Dr. Honoris Causa yang diperoleh dari IPB, ya, diberikan oleh IPB. Jadi begitu hebatnya Bapak ini. Bapak ini alumni, jadi sesama alumni dengan kita, yaitu dari Departemen Tanah, Fakultas Pertanian. Beliau adalah mendapatkan honoris causa tadi dalam bidang pemanfaatan lahan marginal untuk budidaya hortikultura buah. Jadi profesi beliau sekarang adalah sebagai petani, pengusaha dan motivator hortikultura. Nah, harapannya bisa memotivasi saya dan Anda semua. Beliau memiliki kebun yang bernama Sabila Farm yang berada di Jalan Kaliurang. Alamat tersebut Jalan Kaliurang kilometer 18,5 Pakem, Sleman, Yogyakarta. Nah, nanti beliau akan menyampaikan Sabila Farm itu menerima apa saja dalam aktivitas sehari-harinya. Beliau sangat berpengalaman dalam organisasi, yaitu menjadi ketua Asosiasi Buah Naga Indonesia yang biasa disingkat dengan APNI, dan juga sebagai ketua dalam kemasyarakatan yang berkaitan dengan hortikultura. Penghargaan yang beliau dapatkan yaitu mendapatkan penghargaan dalam bidang entrepreneur pada Maret 2011. Terus penghargaan sebagai motivator tadi dalam hal pengembangan perbenihan dan pertanian
hortikultura secara mandiri kepada masyarakat Indonesia. Jadi ilmu yang dimiliki oleh beliau telah diberikan kepada masyarakat Indonesia, karena berbagi ilmu bukan mengurangi ilmu yang kita miliki, tapi justru menambah ilmu yang dimiliki oleh Pak Degun ini. Beliau mendapatkan penghargaan juga dalam pelopor perkebunan buah Nusantara skala Orset di Indonesia pada Oktober 2014, mendapatkan Award Technopreneur tahun 2017. Nah, honoris causanya beliau dapat pada Oktober 2020. Banyak penghargaan yang beliau peroleh sebagai motivator dalam kewirausahaan dan pembicara dengan berbagai tema yang berkaitan dengan pertanian hortikultura. Demikian yang saya bisa bacakan terhadap prestasi-prestasi beliau ini, dengan harapan kita bisa mendengarkan dengan Anda tidak terpental-pental materinya, karena materinya sangat menarik ya, karena dipengaruhi oleh sinyal. Nanti di akhir sesi akan ada kuis. Nanti dalam kuis itu silahkan ketik di HP Anda adalah mentimeter.com. Begitu. Oke, kami persilahkan kepada Pak Brun. Terima kasih. Baik, saya sekarang jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak semuanya, mahasiswa yang semuanya, baik dosen dan pendidik yang ada di sini. Saya mendoakan semoga pada sehat dan bahagia pada pagi hari ini, serta semangat untuk thalabul ilmi, karena siapa yang cerdas itulah yang nanti duluan masuk surga ya. Gitu. Jadi pagi ini kita akan mendapatkan ilmu dari saya petani, tadi sudah dibacakan tentang biodata saya, dan pagi ini saya akan share screen saya. Nah, ini ya. Oke. Baik, kepada mahasiswanya, saya jadi merasa muda lagi nih, karena saya dulu juga mengalami TPB ya, semester ganjil juga gitu. Betapa sulitnya dulu pelajaran biologi saya. Saya diajari orang-orang yang agak berat dulu pelajarannya, karena dulu belum ada metode-metode yang harus belajar bisa bagus itu ada. Nah, ini selain nanti mendengarkan saya, sebaiknya kalau Anda ingin tahu tentang biologi, gunakan cara-cara ya, cara-cara ada sistem belajar yang sekarang itu mudah gitu untuk kita mendapatkan ilmu tadi, dan salah satunya adalah kita dengan webinar ini juga seperti itu gitu. Baik, saya diamanai untuk ini tentang peran biologi menjadikan wirausaha hortikultura kaya raya di lahan marginal. Memang saya motivator ya, sudah banyak kebun-kebun, sudah ada sekitar 18 kebun dari mahasiswa-mahasiswa tadi yang sudah jaya juga, dan mereka sudah mandiri dan sudah kaya raya juga gitu. Nah itu saya akan menularkan ilmunya supaya nanti Anda semuanya menjadi orang kaya beneran dan paham dengan ilmunya. Nah ilmunya ada di sini. Saya akan mungkin banyak sekali program-programnya tadi, dan ini ada sudah dikenalkan tadi. Saya ini Pak Degun ya, Gun Sutopo, atau dipanggil Pak Degun, Pak. Nama asli saya sebenarnya Muhammad Gunung Sutopo gitu ya. Saya ada di Sleman, Pakem, Yogyakarta sana gitu ya. Saya waktu lulus tahun 82, kamu belum lahir ya, 82. Kemudian saya sempat jadi PNS 3 tahun, kemudian saya keluar karena tujuan saya menjadi orang kaya gitu. Jadi saya dulu cita-cita saya menjadi orang kaya yang berdiri bebas dan pengen keliling dunia gitu. Nah inilah ternyata insya Allah saya bisa gitu, itu untuk keliling dunia itu bisa gitu ya. Dan ini 85 sampai sekarang saya jadi petani dan motivator itu tadi secara tidak, dan tadi sudah disebutkan banyak sekali penghargaan-penghargaan karena bertani seperti itu. Nah inilah ilmunya, kiat-kiatnya menjadi petani kaya dan bisnis hidup dan mandiri akan saya berikan ini seperti ini gitu ya. Baik, jadi ini ada sebenarnya apa ya? Oke. Ini.
Oke, targetnya saya pagi ini adalah memberi wawasan kepada mahasiswa tentang peran biologi, ya, peran biologinya gitu. Peran biologi ini tolong dihapus, nih ada garis-garisnya nih. Tentang peran biologi dalam usaha agribisnis hortikultura buah. Kemudian mahasiswa termotivasi untuk memulai berbisnis di budaya pertanian hortikultura buah dan menjadi kaya raya nanti. Nanti boleh tanya setuntas-tuntasnya. Karena saya sudah di IPB juga sering sekali memberikan motivasi dan juga untuk menjadikan mahasiswa benar-benar berani mulai untuk berusaha tadi seperti itu. Jangan takut, jangan ragu ya, nanti akan bisa seperti itu. Oke, pagi ini kita akan berikan wawasan perlunya bertani ya, satu nanti. Kemudian peran biologi di lahan marginal, kemudian memulai usaha untuk jadi kaya ya di sini. Jadi bagaimana gitu nanti. Kemudian jalan menuju sukses petani pengusaha seperti itu. Baik, ini temanya kita ini. Saya ini tidak pamer ya, tapi saya sudah keliling dunia berapa kali juga dengan istri. Ini istri saya ya, istrinya petani harus cantik seperti itu. Gitu. Dan ini ke Paris berapa kali ke Paris ya, jalan-jalan ke Paris sana gitu. Ya karena bertani tadi dan karena juga belajar biologi, ngerti biologi itu, maka kita jadikan bisa hidup untuk kecukupan tadi. Jadi enak jadi petani pengusaha itu manfaat waktu sendiri dengan bebas dan berekspresi usaha, bebas mengelola keuangan juga ya. Berpeluang mendapatkan banyak uang untuk berbahagiaan dan hidup dan ibadah sini. Kemudian mendapatkan keindahan alam dan akan lebih dekat kepada Sang Pencipta. Kemudian produksi pangan di sini ya, kecukupan dan manusia seperti itu. Inilah menyenangkan sekali, ilmu-ilmunya akan saya berikan pagi ini dalam waktu 1 jam nih. Ya. Oke, mengapa mudah menjadi kaya? Gitu ya. Mengapa petani itu mudah menjadi kaya? Karena apa? Setiap hari orang perlu makan 3 kali ya, bermakan, perlu sarapan, makan siang, makan malam, itu perlu pangan gitu ya. Dan pangan itu produksinya hanya di alam dan bertani gitu. Jadi ada orang cari di alam gitu ya, atau di hutan seperti itu, di alam tadi itu, dan kemudian bertani. Maka itu bertani itu peluangnya untuk berbisnis sangat besar sekali. Gitu. Kedua, nilai hidup yang berharga adalah kesehatan dan bisa dijaganya dengan pangan yang dihasilkan dari alam dan bertani. Sekali lagi bertani lagi juga. Gitu. Semakin hari kebutuhan pangan semakin besar dan import pangan semakin besar. Maka peluang untuk usaha pangan sangat terbuka di sini. Jadi usaha pangan itu sangat terbuka, menyenangkan, gitu ya, seperti itu. Kaya raya bisa nih. Bertani menjadikan peluang dan harapan meraih keuntungan besar sangat memungkinkan. Ini saya cerita tentang bisnis dulu, tentang bertani dulu. Nanti arahnya ke biologi ya. Nanti kalau kamu tak kasih background-nya, nanti agak sulit maju sini. Background saya untuk memudahkan kamu nanti belajar seperti itu. Oke ini, maaf. Peluang di sini ya. Ternyata kita bicara tentang pertanian pangan tadi itu ada pertanian pangan, ada hortikultura, ada perkebunan ya, ada land biofarmaka segala macam itu. Nah, ini saya bicara tentang buah saja. Buah dan sayur itu ternyata kita masih import ya. 13,8 triliun. Kita import beras sekitar 10 triliun. Kita import buah 33,8 triliun tidak ribut gitu. Peluangnya besar sekali. Sekarang peluangnya sebenarnya ada sekitar 200 triliun tadi itu. Ini saya sarankan pada mahasiswa nanti ya. Ini peluang, tolong dicatat seperti itu. Ini peluang. Jadi kamu mau ambil 1 triliun bisa gitu ya. 2 triliun bisa, 5 triliun bisa. Seperti ini peluang karena apa? Kalau kamu nggak ngambil ya orang lain yang ambil gitu ya. Makanya pagi ini kamu saya kasih peluang gitu untuk mengerti dan memahami kemudian ambillah gitu. Jadi orang kaya itu lebih enak daripada orang miskin ya. Dan orang yang berpengetahuan itu lebih bagus daripada yang tidak berpengetahuan seperti itu ya. Tahun lalu kurang lebih sebelum pandemi kita. Tolong ditutup. Nah, ini tantangan SDM di sini ya. Tantangan SDM-nya itu ada. Jadi ternyata pendidikan yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas, umur 15 ke atas itu 49,7 itu adalah tamat SD atau tidak tamat SD seperti itu. Ini gimana kita mau menuju kepada pertanian 4,0 gitu ya. Ini masih 1,0. Jadi kemarin saya uraikan ini tentang bagaimana menuju 4,0 dan 5,0 nantinya itu. Bagaimana kita menggunakan alat-alat yang canggih 4,0 tadi, sudah pakai remote segala macam itu, sudah pakai laptop segala macam, sudah remote control, pakai wifi segala itu. Kalau pendidikannya masih seperti ini ya berat gitu ya. Nah, Anda harus bersyukur, Anda bisa masuk IPB dan bisa masuk TPB dan kemudian bisa belajar
jauh dibanding keberuntungannya orang-orang yang tidak bisa sempat, SMP aja nggak sempat gitu ya. Jadi ini perlu Anda pahami bahwa Anda harus bersyukur, plus itu bersyukur gitu. Anda bisa ini, jangan sia-siakan waktu dan keuangan orang tua yang sudah membantu kamu untuk bisa bersekolah ini terlena seperti itu ya. Ini harus disyukuri dan kamu harus maju seperti itu. Ini tantangannya adalah seperti itu ya, maju. Oke, ini ya. Kedua apa? Kita ini ternyata banyak yang ahli sosial gitu ya. Ahli tekniknya kurang sekali gitu. Sehingga apa? Setiap tahun ya, sejak tahun 2015 kita tuh ada 15.000 per tahun kita itu dimasukin tenaga asing gitu seperti itu. Kenapa nggak kamu ambil ini gitu? Kenapa kamu ambil dari mahasiswa IPB ini untuk maju seperti itu gitu ya? Nah inilah gunakan seperti itu. Ini 15.000 orang gitu. Jadi sangat sayang kalau kamu tuh tidak masuk seperti itu. Kemudian ini kekurangan entrepreneur untuk mendorong menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Banyak sekali mahasiswa yang dulu saya pun itu sebagai mahasiswa yang kemudian bertani itu langka gitu ya. IPB itu langka. Jangan ya. Padahal tadi sudah saya bilang peluangnya besar sekali. Peluangnya besar sekali dan kemungkinannya untuk maju bisa ada. Kenapa kamu sia-siakan gitu ya masuk ke pertanian ini? Dan kemudian ada semacam persepsi bahwa menjadi pengusaha itu dekat dengan spekulan atau dengan riba. Enggak. Saya tidak termasuk menggunakan bank ya, saya menggunakan data sendiri cukup itu, dan kemudian bikin relasi-relasi itu bisa gitu ya. Kemudian apa? Stereotip bahwa pekerjaan ideal adalah PNS itu. Enggak ya, dulu saya keluar dari situ karena untuk mandiri seperti itu, atau kalian swasta juga bisa. Enggak, lebih baik kamu jadi wirausaha dengan mempelajari biologi yang bagus ini gitu ya. Insya Allah nanti ada bimbingan-bimbingan itu. Nanti di belakang kamu akan tahu gitu. Silakan bertanya gitu loh. Sehingga apa? Jumlah pengusaha yang persentase penduduk di Indonesia itu sangat rendah sekali. Cuma 1,6% ya. Dibanding Jepang 11%, Amerika 12%, Malaysia aja 5%. Aku mengidolakan mahasiswa ini 3%-nya itu harus jadi pengusaha gitu. 5% lah, 5% seperti Malaysia ini. Jadi kamu sekarang ada jumlahnya sekitar berapa nih? Tadi saya lihat itu 800 orang ya. 800 orang 5%-nya gitu. 500 orang. Jadi setidaknya ada 40 pengusaha nanti yang bisa jadi beneran gitu. Itu kecil juga. Kalau bisa 10% ya, 800 ini atau mungkin yang ada 1.000 ya, sekarang ini juga sudah 1.000 itu setidaknya 100 jadi pengusaha gitu loh. Oh, peluangnya ada. Tadi sudah sebutkan seperti itu ya. Oke ya, maju ya nanti ya. Sistem pendidikan kurang mendukung untuk menjadi pengusaha. Jangan keluhkan, jangan suka mengeluh seperti pendidikan kita itu kurang bagus ini. Kamu usahakan. Dulu aku juga berusaha gitu, nggak pernah mengeluh gitu ya. Lebih baik menyalakan secercah cahaya daripada mengutuk kegelapan gitu. Mendingan kamu usaha gitu ya. Ilmunya ada kok, semuanya ada. Gitu. Tintanya masih untuk nulis luas lautan itu masih bisa seperti itu, kamu bisa bukan itu. Jadi jadilah entrepreneur seperti itu, jadilah pengusaha yang bisa menjadi mandiri dan kamu juga bisa bercita-cita pengen keluar mana, keluar negeri mana kamu bisa nanti itu ya gitu. Nah ini saya kasih gambaran dulu lagi dan sebelum masuk ke biologinya ya. Jadi bertani itu ya, bertani kebun buah ini harus memperhatikan tentang kualitas buah. Jadi, kalau orang Indonesia itu pengennya besar, manis dan murah gitu. Saya sering pameran di luar negeri ya, saya itu mereka paradigmanya nggak kayak gitu ya. Buah itu kalau besar malah sulit makannya, gitu. Pegangnya seperti sulit gitu. Jadi mereka mintanya tuh sekilo 3 gitu ya, yang kira-kira bisa dipegang tangan itu enak itu. Manis sih kalau menurut mereka kalau buah itu harus ada kecutnya gitu ya. Kalau manis itu udah mau basi seperti itu. Jadi dan kemudian murah enggak harus murah gitu ya. Supaya kita ini ekonomi kita bisa jalan, nanti kamu juga bisa jalan gitu ya. Kamu tahu nanti harga-harga buah naga di Sabila Farm, buah lemon, buah yang lain, kita ada banyak buah itu harganya mahal. Tapi sebenarnya kualitasnya ya bagus, dari sesuai dengan apa yang konsumen kehendaki itu yang perlu paradigma yang baru ya, kualitas buah yang dijamin terpercaya. Jadi itu kejelasan sumber produksi. Jadi Sabila Farm yang saya untukkan tadi bahwa kita jelas produksinya kita jelas ya. Ketersediaannya dan kriteria yang tertentu tadi. Jadi ini kejelasan usaha. Inilah yang sebetulnya saya akan sampaikan pada kamu gitu ya. Dan saya juga mendapatkan penghargaan bagaimana memotivasi orang untuk buka kebun 5-50 hektar seperti itu supaya nanti bisa berjaya di hortikultura. Kemudian peluang ya. Tadi sudah sebutkan bahwa ternyata omset buah kita itu sampai 180 triliun, sebenarnya 200 triliun ya.
Importnya 33 triliun itu. Kenapa kamu nggak ngambil 1 triliun? 1 triliun itu nolnya 12 ya. Kamu akan senang sekali kalau punya uang yang nolnya ada 12 gitu. Jadi bukan sekarang ini jutawan itu masih kurang, artinya triliunan ya, tadi seperti itu. Kemudian buah-buah yang banyak ada di Indonesia banyak. Sebenarnya ada 66 jenis buah yang sangat bisa kita usahakan ya. Tapi ini satu kan 20 aja, pisang, jeruk, pepaya dan lain itu. Nah inilah yang sebetulnya kita bisa peluangnya ada. Kemudian ada wawasan bertaninya. Jadi saya memberikan wawasan bahwa petani itu buah-buahan itu mudah dan sangat prospektif. Pasar bisa kita ciptakan, tidak harus tergantung dengan sistem kapitalis, pasar modern, pasar tradisional. Kita bisa ciptakan pasar itu. Saya tidak tergantung pasar itu, kita langsung pada konsumen, seperti itu bisa. Ya. Mengutamakan kualitas produk yang premium, penting untuk branded ini. Nah, ini nomor 3 ini kaitannya dengan biologi nanti. Kemudian membuat link-link penguatan teknologi pasar dan peningkatan mutu produksi juga. Kemudian membuat produk-produk olahan dan turunannya seperti ini. Ini seperti itu ya. Kemudian apa? Masalah petani buah nih. Satu pendanaan. Ya, kita harus perlu dana juga. Tapi dulu saya modalnya modal dengkul, bener ya. Bisa nanti itu. Nanti kalau pelatihan nanti bisa kita modalnya seperti itu. Lahannya sewa saja gitu ya. Sewanya nanti kalau udah untung juga boleh gitu. Kedua sumber benihnya. Jadi sumber benih itu harus kita kuasai juga, kita pahami ilmunya ya. Tadi kan disebutkan saya mendapatkan penghargaan sebagai benih tadi ya, motivator benih juga itu kita kuasai seperti ini. Ini kemudian SDM ini. Jadi di Indonesia ini SDM-nya itu sering tanggung gitu, nggak bener ahli gitu loh. Kamu tuh nanti kalau lulus IPB itu buat jadilah ahli gitu loh. Jadi sebelum saya dulu tingkat IPB ini sudah kerja saya, karena saya masuk jurusan ilmu tanah. Itu ada kartografi atau menggambar, saya liburan nggak liburan, saya kerja. Bahkan pada waktu jam kuliah pun saya, kalau kuliahnya siang ya pagi saya kerja sebentar, nanti sore atau seperti itu. Dapat uang banyak. Dulu tahun saya kuliah itu tahun 77 ya, itu TPB-nya 77. Itu sebulan dapat kiriman 17.000 rupiah. 17.000 rupiah itu udah cukup banget itu, cukup banget itu seperti itu. Sementara saya di TPB sudah kerja saya. Kerjanya sebulan dapatnya 25.000 rupiah gitu. Jadi kiriman 17.000, kiriman 25.000 rupiah. Jadi kaya raya, bisa beli apa-apa. Tapi dulu belum ada HP ya. Yang penting beli tape segala macam itu, baju gitu. Ini seperti itulah gitu ya. Kemudian tingkat 3 sudah seperti itu. Jadi SDM-nya itu diasah dengan bekerja gitu. Tidak hanya liar-liur sana sini apa lama di WA, WhatsApp, enggak ada gunanya lah Instagram itu. Ada sedikit, tapi yang penting kamu kerja dan dapat pengalaman, nanti SDM-nya jadi terpercaya nanti waktu keluar dari IPB. Empatnya, kualitas produk buahnya dia harus gunakan teknologi. Tadi saya bilang 4,0 seperti itu ya. Kualitas benihnya SDM paling seperti itu. Kemudian processing-nya, segmen pasar ini ya. Targetnya proses seperti itu. Jadi biaya kirim juga. Tadi saya bilang mahal di Indonesia ini, biaya kirimnya mahal gitu. Jadi itu yang kita masih ada palakan-palakan gitu ya. Kalau kirim seperti itu nih, di tempat lain ada sih ya, tapi nggak sebesar di Indonesia dan nggak ribet gitu. Saya ngalami seperti ini, tapi ngeluh pada siapa gitu, nggak bisa. Jadi kamu harus ngatasi dan kamu harus struggle dan seperti itu. Nomor 7 nih, peningkatan daya saing sumber daya manusia yang bekerja di sektor pertanian tadi saya sebutkan ya, itu hanya 1% yang besar sana gitu. Jadi kamu nanti kalau ini cuma 1%, padahal yang kita butuhkan berapa? Tadi saya bilang kan, kalau bisa itu ya paling tidak 5%, kalau bisa itu yang 10% itu pertanian tadi ini. Ini supaya kita ini bisa 4,0, petani dengan 4,0 seperti ini. Ke-8 nih yang penting nih, kepemilikan lahan. Sempit luas kepemilikan lahan petani adalah petani sini. Jadi petani itu miskin itu ya. Kalau idealnya 2 hektar lah ya. Thailand itu kita kalau Indonesia itu harusnya satu petani itu 2 hektar itu cukup itu seperti itu ya. Thailand 3 hektar, Eropa 50 hektar, Jepang 20 hektar. Terus di Indonesia gimana? Faktanya rata-rata kita cuma 0,3 hektar itu. 0,3 hektar anaknya banyak gitu ya. Maksudnya itu sulit gitu. Nah, itu ini saya kasih kiat-kiatnya supaya kamu tuh bisa menguasai lahan. Disabilitas yang seperti itu. Mari kita manfaatkan lahan marginal untuk bertani dengan peran biologi di sini. Nah, ini kita mulai sekarang di sini ya. Jadi peran seperti itu nanti kamu boleh tanya soal itu kan. Nih, peran biologi dalam menyuburkan tanah marginal sini. Jadi seperti ini, tanah seperti ini bisa kita manfaatkan, bisa seperti yang di sini. Ini nanti akan saya kasih contoh-contohnya dan saya mendapatkan penghargaan karena ya memanfaatkan lahan marginal seperti itu.
Kamu bayangkan aja petani dapatkan doktor honoris causa ya, itu luar biasa sebetulnya gitu. Mungkin baru IPB ya, petani dikasih doktor honoris causa gitu kan, namanya pengusaha, apa yang orang kaya-kaya seperti itu gitu. IPB enggak memberikan saya dan kemudian donor honoris dan saya sebarkan ilmunya kepada kamu-kamu semuanya seperti ini. Jadi peran biologi dalam menyuburkan tanah marginal ini kita mulai di sini nih. Nah, lahan marginal di Indonesia itu ada berapa sih luasnya? Ini kamu bisa bayangkan ya, mungkin kaget kamu ya, bahwa ternyata luas totalnya itu ada 92 juta hektar. Kemarin pemerintah minta lahan 5 juta hektar aja. Saya bilang enggak 5 juta, enggak 5 juta. Kita punya 92 juta, saya bilang gitu. Itu bisa dimanfaatkan ya. Siapa yang bisa makan? Ya kamu-kamu ini sekarang ini. Ini ada 1.000 orang ini gitu ya, masing-masing ngambil berapa? Ngambil 1 juta ya bisa gitu ya, seperti itu gitu. Tapi mulailah 1 hektar dulu gitu. Nah ini bisa gitu ya. Itu luas lahan marginal itu ada yang kering, lahan kars, lahan gambut, diskosa itu luas-luas di sini itu. Dan yang untuk lahan-lahan kering itu luas sekali kita. 57% lahan marginal itu adalah lahan kering ya. Kemudian ada lahan kars, nanti saya terangkan ini. Yang disebut marginal apa sih? Fisiknya marginal, miskin ya. Produksinya marginal, ekonominya marginal, hidrologinya kritis itu. Nah, seperti ini bisa nggak kita manfaatkan? Bisa, itu. Kamu harus semua bisa dengan ilmunya tadi bisa seperti itu ya. Ini yang akan saya terangkan itu ya. Ini gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nomor 1 apa? Gen ya. Jadi genetiknya dari si tanaman tadi gimana itu? Bagus enggak? Bibitnya kan bilang kan, bibit atau benih ya. Itu ya, gen itu gitu. Kemudian hormon, ada hormon ya, nomor 2 itu hormon. Ketiga nutrisi ya, nutrisi. Dan ini yang disebutkan saya akan banyak bicara tentang nutrisi ini gitu ya. Manfaat nutrisi, kemudian masukkan hormon dan gen itu saya banget itu, artinya buah naganya ya harus jenis benih yang bagus, serikayanya bagus, sirseknya bagus ini. Kemudian kita manfaatkan hal yang sangat melimpah di Indonesia ini. Apa itu? Cahaya matahari. Nomor 4 cahaya matahari ya. Kedua, nomor 5 adalah air dan kelembapan. Indonesia ini lembab, rata-rata kelembapan 76% itu. Gue bayangkan aja kalau di Timur Tengah cuma berapa persen tuh, 20% atau di mana itu, kita bagus ya. Kemudian ada 6 adalah suhu ya. Nah, nomor 7 inilah tanah, anak-anak semuanya. Tanah inilah yang akan bisa dimanfaatkan dengan ini, tapi tanahnya tanah marginal Pak, miskin, enggak apa-apa. Tanahnya tuh tanah merah, bagus. Tanahnya hitam, bagus. Tanahnya bergambut, bagus. Tanahnya berbatu, gabus, bagus semuanya. Yang enggak bagus apa Pak Gun? Yang enggak bagus adalah kamu cuma tanya saja, enggak mulai bertani, itu enggak bagus itu. Jadi mulai aja, hambatan selalu ada. Kalau semuanya mudah ya itu namanya apa? Enggak tahu saya. Jadi perjuangan itulah yang menjadikan kamu nanti jadi kaya seperti itu. Jadi oke ya. Jadi nomor 7 ini tanah nih ya, sekarang saya berikan ini. Nih, apa itu tanah subur? Ya, pertanyaan seperti itu. Ini kan masih TV semuanya ya. Tanah subur, aku tanahnya nggak subur tuh, nggak apa-apa, nanti kita usahakan subur. Oh, tanah saya tadi kan dia bilang itu seperti itu ya. Beberapa indikator kesuburan tanah yang biasa digunakan oleh para ahli tanah antara lain adalah kapasitas absorpsi. 2, tingkat kejenuhan basah. 4, kandungan liat dan kandungan bahan organiknya gitu. Orang yang seringnya nomor 4 ini, kandungan bahan organik itu ditingkatkan seperti itu ya. Tapi ya nanti ada ilmunya nanti di bank ya, lihat aja. Kemudian bahwa kesuburan tanah tergantung pada keseimbangan 4 faktor, yaitu oksigen, kemudian unsur hara, kondisi fisik, dan unsur toksik. Jadi tanahnya bagus, tapi ini beracun, banyak aluminiumnya, banyak nanangannya, banyak unsur-unsur yang bikin dia keracunan tanaman tadi, jadi nggak subur gitu ya. Jadi udah tahu ya apa disebut dengan kesuburan tanah tadi ya, sampaikan ya. Oke sini. Meningkatkan kesuburan tanah gimana caranya? Yaitu memperkaya tanah dengan mikroba pupuk hayati. Meningkatkan volume bahan organik tanah sini. Mengurangi pupuk kimia di sini. Hindari pembakaran sisa panen seperti itu. Kemudian pupuk organik dan pupuk hayati menjadi salah satu solusi alternatifnya.
Jadi kalau ingin kesuburan tanah ditingkatkan seperti itu. Diperlukan sistem pengolahan hara terpadu yang memadukan pemberian pupuk organik dan pupuk hayati, pengayaan pupuk organik dengan mikroba, dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan di sini. Jadi lahan harus dibutuhkan dulu. Jadi ini pentingnya tanah sekali penting. Pagi ini penting sekali saya berikan ilmu-ilmu yang sangat berat tapi bikin mudah gitu ya. Jadi kalau kamu nanti tanahnya nggak bisa ngelola apa-apa ya produksinya ya di atas. Oh kok tanaman saya nggak bagus ya, kok produknya kok jelek ya. Padahal tanahnya yang jelek duluan gitu. Jadi harus dipikirkan yang bagus dulu gitu loh. Inilah perlunya ilmu pagi ini ya. Gitu. Nah sekali ini peran biologinya. Peran biologinya di mana sih? Kok menjadikan tanahnya Pak Gun yang tanahnya kars itu tanahnya tuh jelek kayak gitu kok jadinya buahnya bagus, manis dan harganya mahal sehingga petaninya jadi kaya, itu apa ini? Nah, inilah peran biologi tanah ya. Terhadap pertumbuhan tanaman dapat langsung dengan membantu satu meningkatkan ketersediaan hara. Jadi hara itu ya. Hara itu tidak butuhkan rotasi pupuk ya. Hara itu bisa tadi hara tanaman yang dibutuhkan apa dia ini. B, mencegah kehilangan hara gitu. Jadi apa? Peran biologi itu mencegah kehilangan hara gitu. Jadi kamu udah punya tanaman bagus, bibitnya bagus, mataharinya banyak, airnya cukup, tapi apa? Harinya hilang gitu ya. Seperti itu, maka peran begini. Ketika memperbaiki sifat fisika tanah. Fisik tanah itu penting. Fisik tanah itu penting. Yang tanah tadi gambut itu bagaimana? Yang tanahnya itu lahan kering bagaimana? Yang lahannya kars batu-batuan tadi bagaimana? Itu peran biologi. Yang keempatnya apa? Agen pengendali hama penyakit. Ya. Jadi biologi itu penting sekali nanti. Di kebun saya itu hama penyakitnya ada. Tapi kalau orang datang loh, ini kok harmonis sekali ya, tidak saling menyerang ya, itu gimana gitu. Itu agen pengendali hama penyakit di situ jadinya seperti itu. Namun juga tadi hati-hati ya, biologi juga bisa menjadi hama dan ataupun penyakit tanaman juga ini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nih, keanekaragaman hayati di sini. Jadi tanah itu di bawah itu, kalau kamu tahu ya, saya kebetulan dulu jurusan ilmu tanah ya, saya senang memperhatikan alam, suka naik gunung, suka memperhatikan air yang mengalir, embun menetes, gitu ya, matahari terik itu, saya mengamati semuanya gitu, menyenangkan terjadi apa? Keanekaragaman hayati di sini. Sebagian besar keanekaragaman hayati yang berupa organisme mikro berada di dalam atau dekat dengan permukaan tanah di sini. Seperti itu. Seperti ini yang ada gambar ini ya. Setidaknya ada eukaryota, animalia hingga prakaryota penghuni ekologi tanah sini. Kemudian hubungan antara mikroorganisme tanah dan fungsi tanah cukup rumit ya. Saya ngalami sendiri tapi menyenangkan. Gejalanya kayak gini kok tanah jadi remah seperti ini itu dan itu menyenangkan. Kemudian rantai makan di dalamnya berperan penting dalam siklus nutrisi. Tadi hara tadi ya. Di mana sumber energi tidak selalu berupa material organik tetapi juga mineral organik dan anorganik sini. Jadi di mana sumber energinya tidak selalu berupa material organik tapi juga mineral organik yang diawali oleh bakteri kemisintetik dan nitrogen tadi disebutkan ya. Oleh bakteri apa? Nitrifikasi. Nanti belajar nitrifikasi itu. Kenapa buah naga itu kok bukanya stomatanya siang hari, malam hari ya, siang hari tutup ya. Kenapa ya? Dalam berperan dalam siklus biogeokimia tanah di sini. Jadi ini nanti pelajari seperti itu. Ini nanti di pelajaran lanjutan kamu akan tahu bagaimana terjadinya pelepasan hara yang ditimbulkan oleh cacing, oleh mikrobasikum itu nanti bisa seperti itu. Nah, ini sebenarnya juga ada peran apa? Rhizosphere sini. Umumnya sekitar 2-5% dari Rhizotobacter adalah PGPR. Apa itu PGPR? Adalah plant growth promoting rhizobacteria, yaitu rhizobacteria pemacu pertumbuhan tanaman. Kalau nggak ada bakteri ini ya tanaman nggak tumbuh-tumbuh, nggak gede-gede gitu. Jadi bakteri itu jangan kamu anggap kadang juga bermasalah, tapi juga bisa mendorong seperti itu bagusnya. Kemudian apa? Sekelompok bakteri asal tanah, rhizobacteria yang secara aktif mengkolonisasi perakaran tanaman, meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti itu. Inilah kebun seperti itu dan pertumbuhannya bisa bagus ya, bisa berkembang bagus seperti ini ya. Oke, saya lanjutkan lagi ini. Lahan marginal apa itu? Nah, ini sekarang ranah itu ya. Jadi saya sudah
beberapa kali berperan di dalam budidaya tanaman buah itu di lahan cadas atau lahan kering, kemudian lahan kars atau lahan batu gamping ya ini, lahan gambut ya, lahan basah dan lahan deposa tambang di sini gitu. Ini yang pernah seperti itu akan saya kupas satu-satu, yang nggak seperti itu ya. Cadas kering di sini, ya, lahan tak ada hujan, tegalan, lahan kebun benih. Ini kebun kami seperti itu dulu, lahannya kayak gitu tuh, nggak ada airnya gitu. Itu kemudian kita olah. Kita tadi sudah saya terangkan di depan tadi, jadilah produksi buah-buahan yang manis dan enak gitu ya, harganya mahal, menjadikan petaninya kaya. Cadas kering ini. Udah bakar di sini. Ini batu-batuan seperti ini. Batuan seperti ini kita tanam yang tidak usah disingkirkan gitu ya. Ini sudah gitu ya. Sudah kita kirim seperti itu, hasilnya bagus juga seperti ini. Untuk pameran ke Jerman, ke sana itu gitu, hasilnya manis sekali, dihargai seperti itu. Ini anak semuanya gitu ya, kan kasih itu. Yang keempat, gambut di sini. Lahannya basah. Loh, katanya buah naga itu nggak suka air. Kenapa ini? Nah itu tadi perannya ilmu. Dia tahu seperti itu. Kenapa Pak Kun kok pakai buah naga? Ya saya nerangkan buah naga. Nanti juga bisa nerangkan lemon, nerangkan kurma, nerangkan alpukat. Tapi kan kalau semuanya kan waktunya nggak cukup. Jadi satu aja dulu buah naga ya. Nih di lahan yang gambut itu pH-nya 4,2. Kalau lahan yang kita yang ada sekarang ini ya itu malah justru 6,2, tapi kemanisannya lahan di gambut 21 break gitu. Itu ada ilmunya sebenarnya. Jadi lahan gambut bisa ya. Kemudian di filter tambang juga. Di filter tambang yang selalu jadi dihutankan aja kita bikin tanaman itu, buah-buahan itu ya. Itu bisa seperti itu dan hasilnya juga bagus ini. Ini kita baru buka kemarin tuh di Bangka ya. Kita rencana ada 30 hektar nanti tanam buah naga seperti itu. Ilmunya ada, lahannya jelek sekali, iya nggak apa-apa. Lahan jelek kita tanamin, jadi hasilnya bagus, uangnya bagus. Kan mendingan itu gitu ya. Seperti itu. Tapi kita harus mengusahakan seperti itu. Ilmunya yang pagi ini kan saya sampaikan tadi. Jadi tentang masalah tanah seperti itu ya nak ya, itu ada seperti ini. Dan kami sudah ada banyak sekali kebun-kebun ini kepada petani maupun pada mahasiswa yang mau berusaha tadi sudah lokasinya seperti itu sudah bisa gitu. Dan kita komoditasnya banyak sekali ya bisa seperti itu. Ini misalnya ini usahanya petani buah misalnya ini saya terangkan buah ya lebih mudah menerangkan seperti itu karena kamu senang buah. Ada yang tidak suka buah nggak apa-apa tapi kebanyakan orang suka buah ya mana seperti itu. Ini kalau usaha buah naga gimana 1 hektar seperti itu ya hasilnya 1 hektar 1 tiang produksinya 20 kilo tanaman produksinya 2 ton harganya 20.000. Tempat saya harganya 40.000 45.000 seperti itu. Jadi lebih banyak lebih cepat kayanya juga ada. Kaya raya dari petani tadi. Kedua seperti ini. Istri kaya juga seperti itu. Ada hektarnya ada seperti ini ya. Ini ada ini. Serisak 1 juga ada gitu ya. Jadi ini 10 lemon mayer juga ada ya. Ada 10 komoditas alpukat ini jambu kristal kan saya bilang 66 itu bisa 66 jenis buah itu bisa diusahakan dengan lahan yang bagus tadi seperti itu. Jambu air seperti itu ya menyenangkan itu. Ini kita jadi bisa kaya dari bertani seperti itu ya. Seperti kopon juga ada, kemudian kurma juga. Ini saya sebagai asosiasi kurma juga ya seperti itu. Itu luar biasa kita tanam seperti itu. Kamu boleh termotivasi dengan uangnya ini boleh, tapi ilmunya harus dikuasai ya. Ilmunya harus dikuasai. Kalau kamu ingin bahagia di dunia, gunakan ilmu. Kalau kamu ingin bahagia di akhirat, gunakan ilmu. Ya. Jadi semuanya seperti itu. Oke. Nah, 10 kelapa pandan kamu. Sekarang kelapa pandan harganya 81.000. Kelapa kan cuma harganya seperti 10.000. Tapi karena ilmunya tadi, kamu bisa seperti itu. Inilah yang perlu saya sampaikan. Dan ini sekarang ini. Pak, contohnya gimana gitu? Contohnya di Sabila Farm. Ya, Sabila Farm ini kita banyak orang belajar petani gitu. Mulai usaha tahun 2005. Saya sebenarnya tahun 85. 85 sudah bertani, tapi ini saya ceritakan yang 2005 dari petani di Sabila Farm seperti itu. Tema usahanya bertani buah yang berkhasiat dan kedua bertani di lahan miskin atau marginal. Jadi saya sukanya yang bertani yang di lahan marginal. Yang miskin-miskin itu jadi bisa bermanfaat di mana gitu. Itu lebih ada tantangan. Kalau tanah subur jangan gitu, malah nggak tertarik saya gitu. Nggak tertarik. Nah, tapi kalau saya punya tanah subur gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau tanahnya tidak subur, saya tertarik juga seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ini Sabila Farm. Nah, anak-anak semuanya, kalau kita ingin jadi kaya tadi, usaha itu tidak hanya produksi saja. Jadi ada produksi, ada unit edukasi, ya. Itu juga bayar di sini. Nah, ada rekreasinya juga sebenarnya. Jadi semua ini yang menjadikan kita kaya seperti itu, makmur seperti itu.
jadi petani yang punya andal dan bisa ngerti pemahaman ilmu gitu. Dari sekarang pelajarannya, dari tanggal 1 ini kamu pelajari fokus satu apa gitu ya. Ini produksinya di sini ya. Kita ada produksi buah naga, ini putih ada seperti harganya Rp45.000 sini ya. Buah naga merah harganya Rp30.000 gitu seperti ini. Ini ada buah naga kuning ya, harganya Rp150.000 gitu. Ada juga yang naik sekali semuanya. Ada buah naga orange ini harganya Rp200.000 gitu. Nah ini yang sebetulnya kamu bisa pelajari dan itu bisa maju. Saya udah ada anak murid saya juga ada kelapa, ini pepaya juga ada. Kemudian ada serikaya jumbo Rp60.000. Serikaya ini besar-besar kita. Serikaya bisa besar-besar sekali dan belajar itu. Belajar dari Peru, dari Panama, seperti ini ya. Karena apa? Kalau bulan-bulan awal Februari, biasa kita pameran di Berlin, Jerman sana gitu. Nanti kalau kamu sudah tertarik, boleh ikut ya ke Berlin. Ya. Kalau tengah September di Hong Kong itu ketemu petani-petani sedunia. Petani-petani sedunia itu tidak bersaing, tapi jadi partner kita. Jadi kita saling saling mendukung untuk menjadikan buah kita itu bagus. Seperti itu. Itulah menariknya pameran buah internasional. Nggak kebayang kan kamu dulu? Aku juga nggak kebayang dulu. Saya tinggal di Tegal Mangga itu, gitu ya. Jadi petani sekarang keliling dunia enak aja gitu. Seperti itu. Ini alpukat juga ada ya seperti itu, jambu kristal juga ada seperti ini. Nah, inilah yang kamu bisa usahakan di lahan marginal tadi. Dan kemudian jadi kaya raya karena bertani seperti itu. Ada olahannya, ada ini. Nah, kemudian kita membranding produk. Jadi Sabila Farm itu branding, jadi seperti itu orang terkenal bahwa Sabila Farm itu produknya bagus gitu ya. Nah, ini kemudian ada logo usaha dan juga ada dibuat segmentasi pasar. Pasar saya tidak ke supermarket, saya sebenarnya langsung ke konsumen supaya saya bisa dapatkan ilmu dari mereka. Ada keluhan juga nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Nah, jadi membuat persepsi bahwa produk ini diperlukan, bahkan dibutuhkan untuk konsumen seperti itulah. Jadi inilah kebun Sabila Farm seperti itu. Ada kamu sekarang banyak ada mahasiswa IB juga yang belajar di tempat saya. Ada 40 perguruan tinggi ya sering belajar. Sekarang apalagi kampus Merdeka Belajar itu banyak sekali yang belajar tempat saya seperti itu. Untuk seperti dan ini. Nah ini kedua edukasi. Buat kami juga ada edukasi ya. Bagaimana edukasi tadi, bagaimana bikin kebun seperti itu sebelum buka seperti ini gitu belajar ini. Ini ada pengusaha-pengusaha yang belajar ini. Ini uang juga, jadi pelatihan juga bayar. Gitu. Tapi kalau untuk mahasiswa tidak, ini mahasiswa dari Al-Mahira itu silahkan belajar seperti itu. Ini mahasiswa SMK juga belajar bagaimana bikin serikaya yang bagus, pendidikan seperti itu. Ini menyenangkan buat saya, panas-panas, ngajarin anak, dan kemudian anak itu bisa mandiri, maju, kaya, merdeka, bahagia. Itu buat saya ya itu, kesenangan saya itu. Itu ada manfaatnya seperti itu, tolabul ilmu, jadi ilmu yang bermanfaat seperti itu. Ini mahasiswa dari mana sih yang kemudian dari mahasiswa dari luar negeri juga banyak. Mereka datang ke Pak Sabila Farm tidak untuk belajar bertani, Pak saya membatik, oh palu gak ada, palu mau gua ada. Yang penting bayar seperti itu. Nggak apa ini. Jadi mahasiswa yang tempat kita itu. Jadi mahasiswa tempat kami membatik. Tapi ada sarannya tadi tahu seperti itu. Selfie juga seperti datang seperti itu. Bikin mereka ketawa gembira. Itu kan bikin kita dapat pahala itu seperti itu kan ini. Ini mahasiswa jadi cerdas, berani, mandiri, maju seperti itu ya. Bisa ini itu. Kamu kalau mereka bisa, kamu bisa. Ini pada masih yang belakang itu masih IPB itu udah pada lulus. Rekreasi juga ada. Kamu nggak bayangkan kan di kebun buah naga atau kebun buah-buahan tadi ada fashion show gitu ya di kebun buah itu. Kita adakan. Yang penting apa? Kita dapatkan pengalaman, dapatkan link, dapatkan konsumen, terus kita bisa tahu produk kita bisa laku seperti itu ya. Oke, seperti ini. Jadi kita rekreasi dan melukis juga ada seperti ini. Oke, seperti itu. Sahabat sedikit, artis juga datang tempat kami. Ini kebun yang di lahan marginal, lahan yang miskin, kita dengan faktor biologi tadi bisa menjadikan orang tertarik dan mengadakan bisnis di sini juga ada. Terus apa? Ya ini saya bukannya pamer ya, tadi petani buah naga ataupun petani buah naga bisa keliling dunia gitu ya. Saya ada beberapa kali keliling dunia ini sekitar kapan saja ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, seperti belajar ke Hong Kong, pameran di Hong Kong sering sekali.
Taiwan sering juga belajar ilmu juga seperti itu. Ke Cina ada juga, ke Korea seperti itu. Belajar ilmu juga lagi nih ya. Ke Jepang berkali-kali ke sana gitu ya. Autumn kemarin waktu itu senang sekali ya. Bulan-bulan Desember ini kayak gini nih, pergi ke tempat musimnya dingin, ada banyak lihat daun-daun berubah warna, itu bagus sekali. Haji juga berapa kali juga, umroh juga itu seperti itu. Ke Yordania, pameran juga seperti itu. Nah ini anaknya menyenangkan ya ke Abu Dhabi, ke Dubai. Ini sekedar gambaran saja ya bahwa kita bisa. Kalau kamu ceritakan tulis seperti itu. Ini menyenangkan jadi petani, jalan-jalan gitu ya, makan enak-enak gitu. Itu enak gitu ya. Ke Jerman berapa kali, kalau tadi saya bilang kalau awal Februari pameran di sana gitu, main salju, jalan-jalan itu, wow itu ketemu orang-orang baik seperti itu, dan kita bertukar pikiran, itu menyenangkan ya. Ini pameran dengan anak saya, di Sabila itu anak saya ini. Nah, seperti itu menyenangkan pameran buah di sana gitu. Ini dulu nggak ada, jadi ada karena kita ada-adakan, kita usahakan. Jadi nah petani seperti itu ya, dari petani ya. Petani sekarang itu umumnya anak-anak muda ya, anak-anak muda ya dari Pakistan, Pakistan, kemudian ada dari India seperti ini. Nah saya itu petani muda-muda. Jadi ini, jadi jalan-jalan ke Paris, musim dingin ke Paris, musim panas ke Paris, itu petani biasa saja, gitu, jalan-jalan biasa saja, gitu. Makan bekicot di sana, gitu enak. Gitu. Ini nonton bola ke Spanyol. Ya, karena kita petani dan punya duit, ya punya waktu, bebas ya jalan-jalan gitu. Itali kalau seperti itu ya. Oke, Australia, Venezia, segala macam ini sekedar gambaran saja semuanya. Ini ke San Francisco saya belajar lagi ke UC Davis ya. Di sana belajar ke Amerika itu ngerti bagaimana jalan-jalan seperti itu. Ya semua karena bertani gitu ya. Punya bebas waktu bertani seperti itu ya. Ini juga belajar bagaimana produksi sayur-sayuran di Amerika, kemudian ke Meksiko belajar buah-buahan bagaimana. Buah kalau udah jatuh nggak boleh diambil lagi. Boleh diambil, jatuh nggak boleh lagi, diambil lagi seperti itu. Ini kita jadi tahu sebenarnya. Oke, inilah skalanya. Ya ini menit terakhirnya. Kalau kami cari wirausaha adalah mimpi. Wirausaha adalah pemimpi. Ya suka mimpi. Kamu sekarang mungkin masih pakai motor, nanti suatu saat pengen punya mobil, gitu ya. Mazda 2, itu. Nah ini punya mimpi dulu, bilang mimpi. Aku dulu juga punya mimpi. Aku mimpiku adalah apa? Pengen keliling dunia dulu. Kemudian saya nggak pengen kekurangan duit gitu, beli apa saja bisa gitu. Mimpi saya seperti itu nih. Oke seperti ini dan wirausaha adalah pemimpi ya. Perubahan kesulitan menjadi peluang ya. Perubahan kesulitan menjadi peluang saya itu. Tadi kesulitan tanah itu jadi peluang. Tanah seperti itu, yang tanah jelek jadi lebih bagus lagi. Merubah putus asa menjadi harapan. Gitu. Wah, ternyata tanahnya itu kering, gitu, nggak ada airnya, gimana cara ngatasinya? Putus asa jadi harapan. Jadi kita dapatkan seperti itu. Kalau orang lain nggak mengerjakan, kita yang kerjakan, nanti lebih bagus itu. Berubah sampah menjadi emas seperti itu. Inilah orang-orang yang bisa maju karena itu. Berubah sampahnya, merubah kesulitan menjadi peluang, merubah putus asa menjadi harapan, merubah sampah menjadi emas seperti itu ya. Ini bagaimana semuanya itu. Jadi kenapa tidak jadi wirausaha? Misalnya satu-satu. Saya tidak punya pengalaman, ya sekarang udah pengalaman kan, tidak punya modal saya dulu juga dengkul, tidak punya keberanian untuk putuskan aja jadi apa, tidak ada pembimbing, takut keluar dari zona aman. Yang dari semua yang tadi yang penting ada pembimbing ya. Kamu kalau mau jadi pengusaha harus ada pembimbing. Ini yang kemarin saya membimbing banyak orang gitu ya. Kalau sebelum pandemi dulu di Sabda sekitar 4.000 orang setahun belajar. Kau bayangkan 4.000 orang ya, IPB nerima 3.500 mahasiswa, tempat kami 4.000 orang belajar gitu, membimbing saya aja santai aja gitu. Mereka senang sekali untuk seperti itu. Ya, seperti itu semuanya maju ya. Seseorang tidak mendapatkan dari apa yang dia harapkan, tetapi akan mendapatkan dari apa yang dikerjakan. Kerjakanlah kamu, kerjakan ya. Jangan cuma mengharap-harap aja, nggak bisa. Kamu harus mengerjakan gitu, dikerjakan. Dulu sulit saya gitu ya, kurang tidur, apa panas ya, lapar apa supaya itu nggak apa-apa. Tapi nanti kan kita punya cita-cita, bisa keliling dunia, makan enak, nggak kekurangan duit, punya rumah besar, punya mobil banyak, gitu, punya keluarga yang bahagia, bisa menyenangkan tetangga, menyenangkan banyak orang, saudara, itu kamu kerjakan dari sekarang. Kamu harapan beli, tapi kamu kerjakan seperti itu ya. Oke, kesimpulannya bahwa peran pengetahuan biologi dalam penyuburan tanah sangatlah penting.
dalam budidaya tanaman yang sangat berkaitan sukses tidaknya usaha agribisnismu. Jadi agribisnis itu tergantung dari itu. Lahan-lahan marginal yang masih sangat luas di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk budidaya hortikultura dengan peran ilmu biologi. Ilmu biologi itu penting banget, itu biologi tanah itu juga penting. Peran biologi sangat nyata dalam suksesnya agribisnis yang mengedepankan kualitas pangan hortikultura dan buah-buahan ini. Jadi sangat penting sekali anak semua itu. Oke, ini semuanya berutuh seperti itu. Saya harapkan apa yang saya sampaikan tadi itu menjadikan pengetahuan dan kemudian ada manfaatnya. Baik, saya tutupi ya. Terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Ini waktunya lebih dari jam 95 menit, tapi tadi mulainya juga baru sebentar seperti itu. Ini cukup, nanti untuk tanya jawab boleh, tanya jawab boleh. Dan saya terima kasih sekali kamu sudah bisa mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu ada manfaatnya, yang saya sampaikan tadi itu ada kejelasannya, yang saya sampaikan tadi itu ada kelanjutannya, gitu ya. Sehingga membuat kamu bahagia, sehingga kamu menjadikan orang-orang yang beribadah dan juga bermanfaat banyak masyarakat seperti itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik banget untuk bisa mengaplikasikan pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak. Oke, mengucapkan terima kasih atas semua informasi yang merupakan pengalaman benar-benar, itu bukan di atas kertas tapi sudah dirasakan oleh Pak Gun dan dipraktekkan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa dari Anike Sri Avanti bertanya mengenai bagaimana caranya kita memulai usaha pertanian yang bisa berkelanjutan, menguntungkan dengan hanya menggunakan lahan pekarangan rumah yang tidak luas. Dan strategi serta tips penanaman apa yang perlu diterapkan dalam menjalankan usaha pertanian di lahan sempit. Demikian Pak Gun. Monggo Pak Gun. Yang pertanyaan yang mana Bu? Anak ke? Nggih. Mengenai bagaimana caranya kita memulai usaha bertani yang bisa berkelanjutan, menguntungkan dengan hanya menggunakan lahan pekarangan rumah yang tidak luas, dan strategi serta tips penanaman apa yang perlu ditetapkan. Ini kamu gunakan aja tanaman apa ya, hortikultura yang sifatnya itu menggunakan lahan vertikal ya. Ini kok tertutup. Oke. Saya tidak share. Ini, saya tidak share. Share-nya sudah saya tutup kah? Oke. Enggak. Gimana Pak Gun? Oke, ini saya kok nggak muncul wajah saya. Mau ditutup Pak? Ya Pak. Wajah Pak Gun. Mbak, munculkan wajah Pak Gun, Pak. Mbak. Ya. Bukan ditutup. Saya pengen wajah saya kelihatan gitu. Oke. Jadi ini videonya biar nyala aja. Oke. Bisa nggak Pak Bu? Terus, ya. Halo. The host has asked you to start your video. Ya, start my video. Oke. Saya nggak kelihatan video saya. Sekarang sedang dalam proses. Kalau nggak apa-apa. Yang penting saya jawab dulu aja. Karena waktunya kan tidak banyak ya. Tapi kalau ada videonya lebih bagus. Ini kenapa tanya-tanya terus? Sambil. Oke, tolong dibuka aja Bu, Pak. Pertanyaan kedua. Sebentar dulu yang satu-satu aja Bu. Jadi pertanyaan tadi. Jadi ini sekarang sudah banyak orang menggunakan hidroponik namanya, bisnis hidroponik ya. Jadi kalau lahan kamu tadi tidak luas, itu sayuran adalah cara yang terbaik ini. Jadi cara yang terbaik itu.
Dan ini sudah dipraktekkan banyak orang ya. Kamu hidroponik seperti ya tentu dengan sempit ya hasilnya ya tidak sebesar yang kalau kita punya lahan lebih luas tadi gitu. Jadi ini lahan sempit nggak apa. Jadi saran saya kepada Anaknya Sri Avanti ya itu karena tidak luas ya hidroponik aja ya. Nak, kamu belajar bisa bertani hidroponik banyak sekali di YouTube atau ini ya banyak sekali gitu. Oke, yang kedua izin bertanya, saya Sekar Wilis dari ST15 ya. Untuk memulai bisnis pertanian seperti apa? Seperti ini modal apa yang saya butuhkan dan berapa banyak uang yang harus saya keluarkan? Ini apa ya? Untuk mulai bisnis pertanian seperti ini seperti saya tadi gitu. Yang modalnya saya dulu modalnya semua relasi ya. Saya lahannya pinjam gitu ya. Pinjam lahan, kemudian baru 4 tahun, kemudian baru saya bayar itu sewanya gitu ya. Kemudian modalnya untuk bikin tiang tadi juga minta lahan teman untuk bikinkan, kemudian setelah saya punya uang baru kita bayar seperti itu. Jadi modalnya relatif. Tadi saya sebutkan tadi sudah ada gambaran tadi. Nanti kalau direkam, tadi kan direkam tadi tuh ya. Direkam gitu. Ini masih start my video aja. Oke, seperti itu, Nak. Jadi nanti bisa minta kepada Bu dosen, Bu tadi hitungannya gimana tuh? Modalnya berapa? Sebetulnya modal nggak penting ya. Modal itu yang penting adalah kamu tuh berani memulai. Kemudian berani menghadapi kesulitan, berani menghadapi risiko. Itu tadi nanti itu modal yang paling utama ya. Modal yang sama seperti itu ya. Jadi anak-anak jangan takut dengan kesulitan. Saya kan tingkat 1. Aku dulu juga mulai usaha tingkat 1 kok. Bikin kaos juga, bikin kaos seragam, bikin apa itu dibohongin ya iyalah gitu. Kesulitan itu orang yang bikin bohongin ya biar aja gitu ya. Yang penting kita jadi tetap bertahan gitu ya. Terus seperti itu. Jadi Nak untuk Wilis, Sekar Wilis jangan takut ya, mulai aja yang kamu punya itu. Yang penting relasi ya. Karena yang penting lagi tadi kan pembimbing tadi. Kalau kamu ingin jadi pengusaha sepatu ya pembimbingnya siapa yang bisa membimbing kamu. Kalau pengen jadi pengusaha buah naga, pembimbingnya siapa? Jadi pembimbing penting untuk peran itu. Baru pembimbing, kedua nanti kamu tentukan fokusnya apa, ketiga itu baru modal ya, baru modal itu. Modal itu nomor 3 atau nomor 4 ya, seperti itu. Bukan mikirkan modal. Kalau kamu mikirkan modal, kemudian mikirkan harga, nanti kamu biasanya tidak berkelanjutan itu, rentan seperti itu ya, Nak ya. Kemudian jadi usahakan seperti itu, Wilis. Kemudian nomor 4 nih Alif, Nur Alif ya itu bertanya, apa tantangan terbesar Bapak dalam menjalankan bisnis ini dan bagaimana cara Bapak menyikapinya? Tantangan saya adalah satu adalah malas saja gitu. Kalau orang udah malas itu udah nggak bisa apa-apa gitu. Jadi jangan malas gitu. Tantangan terbesar adalah malas. Gitu. Tantangan terbesar nggak punya pengen jadi kaya itu juga bermasalah itu. Jadi saya dulu tantangannya saya harus jadi kaya gitu ya. Saya harus rajin, saya harus berani, saya harus tidak senang-senang dulu tapi tetap senang gitu ya. Bukan berarti harus menderita gitu ya. Jadi berani kerja sampai jam 7 malam, jam 1 malam saya kerja dulu sampai jam 1 malam saya gitu. Nanti sampai jam 3 udah bangun lagi apa gitu. Enggak usah dikeluhkan lah itu. Dan kemudian enggak usah pamer-pamer dulu gitu ya. Kamu kerja itu enggak usah pamer-pamer dulu. Aku kerja sampai jam 1 malam loh. Gitu aja kemana-mana gitu. Padahal dengan faktanya hasilnya enggak ada. Jangan ya. Yang penting hasilnya gitu. Yang penting hasilnya seperti itu ya. Jadi Nur Alif, saya doakan kamu Nur Alif Briansah itu mulai bertani ya. Belajar bertani itu tadi saya bilang bahwa petani itu cepat jadi kaya karena memang peluangnya besar gitu ya. Tapi nggak tahu petani-petani jamaah yang miskin, ya itu mereka. Kamu lihatnya Pak Gun aja, lihatnya Pak Topo ini, lihatnya Pak Gun ya. Jangan lihat orang miskin. Kamu kalau referensinya orang miskin menderita ya hasilnya kamu kayak gitu. Tapi referensinya saya, referensinya ada saya gitu. Ini sebetulnya kan tinggal buka video aja tuh Bu. Kenapa harus nggak bisa? Ya Pak Gun, apakah videonya off ya? Kok kami nggak bisa meng-on-kan Bapak? Saya off terus dari sana, di sononya, dari Bu bukan dari saya. Oh, katanya di off terus beliau. Ya, saya di off terus nih. Oke. Jadi video saya di off terus nih. Oh. Nggak bisa buka saya. Iya, terima kasih. Kalau itu jadi masalah, nggak usah aja lah.
Dari tadi saya di off tadi waktu saya ngomong tadi itu juga off tadi. Harusnya tidak ya. Jadi ini kan nggak kelihatan. Kepencet oleh kami berarti. Oke. Ya. Jadi saya masih tutup aja Bu. Waktunya aja Bu. Tadi tetap jawab aja lah ya. Oke, itu yang untuk buka video Ibu urusannya Ibu. Saya bagian jawab aja dulu. Ini untuk Alif ya. Jadi begitu. Jadi menyikapinya apa? Pasti ada jalan ke rumah. Ya. Kalau ke rumah aja jalan, ada jalan. Apalagi jalannya Alif, Nur Alif ya mesti ada. Gitu ya. Jadi kamu kata-kata sini kamu pegang ya. Banyak jalan menuju rumah. Kalau menuju suksesnya Nur Alif lebih banyak lagi gitu ya. Kamu cari gitu ya. Jangan tanya, kamu kerjakan gitu ya. Jangan banyak tanya, kamu kerjakan. Nanti seperti itu referensinya ada. Gitu. Dan jangan pamer-pamer dulu gitu ya. Kamu renungkan, kamu ini cari gurunya, pembimbingnya apa gitu ya. Itu Alif ya, seperti itu. Yang ketiga ini aja nih. Saya Konsah Mujahidah. Ini perempuan ya, gitu ya. Saya Konsah Mujahidah dari kelas SD 05. Apa ada saran atau nasihat buat kami yang nanti akan mulai usaha bertanya agar tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan, kesulitan, karena untuk membuat usaha pertanian yang sukses, tapi banyak kesulitan yang mungkin akan membuat down. Itu kamu kesimpulan terakhir itu udah bikin kamu tidak sukses itu. Udah takut down, takut sulit itu. Jangan, pasti sulit. Pasti mengalami kerugian, resiko. Orang sukses itu harus mengalami itu dulu. Saya selalu bilang, kalau kamu ingin sukses, kamu akan ditipu, kamu akan rugi, kamu akan sakit, gitu ya, kamu akan menderita seperti itu, dibohongin, kemudian juga dikhianatin seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kamu jadi tahu siapa yang pengkhianat itu siapa, dan itu ya. Siapa yang sebetulnya menjebak kamu, siapa teman, siapa sahabat, siapa musuh, itu akan tahu, nggak apa-apa, gitu ya. Dan pasti, ingat kata-kata saya, pasti kamu akan jaya kalau kamu berani bangkit. Gitu. Kamu pasti akan jaya kalau kamu berani bangkit. Tapi kalau kamu terpuruk sakit, terus cerita kemana-mana, curhat di Facebook, Instagram, menderita, gini, ya dapatnya ya menderita, bener gitu. Enggak, bikin gembira aja. Saya kemarin ditipu, untung cuma ditipu 100 juta. Gitu. Kalau 1 miliar kan saya bisa bangkrut, gitu ya. Jadi masih untung kamu seperti itu. Jadi bikin untung aja gitu ya. Jadi menghadapi sikap seperti itu, positif thinking ya. Konsah Mujahidah ya. Mujahidah berarti perempuan ya. Konsah ini kamu seperti itu. Aku didik banyak mahasiswa IPB itu. Yang tinggal semester 78 itu sudah saya coba untuk mendidik mereka ya, semester 78 itu mereka untuk tahan, untuk struggle, untuk berjuang. Dan modal kamu saya kasih tiga mantra ya, Konsah, untuk maju, dan semua teman-teman yang di sini ya. Yaitu satu jebret, kedua jebret, ketiga jebret juga itu. Jadi menyikapinya itu saya dulu jebret. Yang satu apa? Niat ya. Niat, kedua tekad, ketiga nekat gitu ya. Jadi niat apa? Niat kamu mau jadi apa gitu. Ini niatnya gitu. Nawaitunya itu penting. Nawaitunya apa kamu itu? Niatnya seperti itu. Aku pengen jadi orang kaya, nggak pengen kekurangan duit itu. Umur 35 tahun seperti itu dulu. Nggak pengen jadi orang kaya, tidak kekurangan duit, niatnya seperti itu. Tapi nggak boleh nipu, nggak boleh bohong seperti itu ya. Kemudian tekad ya, dengan segera cara ilmunya mesti buat orang lain yang sudah maju lucu. Ilmu saya itu lucu. Tapi kan cara saya menemukan sendiri, menekan itu. Saya tidak mengcopy mereka. Akhirnya jadi apa? Jadi leading. Di suatu saat kita akan jadi leading karena mental itu. Ketikanya nekat bener-bener. Nekat itu bukan bondo nekat bukan. Nekat itu juga untuk menyemangati kamu tadi untuk jadi beneran itu nekat seperti itu. Ya, berani itu ya. Gitu Konsah. Tak kasih mantra nih buat semuanya. Jebret. Niat, tekad, nekat seperti itu ya. Oke. Ada 10 pertanyaan ya. Oke, ini Sumarlin izin bertanya Pak, apa masalah krusial yang Bapak alami dan dalam agribisnis berkebun ini, terutama dalam memanfaatkan lahan marginalnya, bagaimana cara Bapak dalam mengatasi permasalahan yang Bapak alami tersebut? Tadi kan sudah saya ceritakan. Jadi Sakira Fitri tadi sudah saya ceritakan seperti itu ya. Semua sulit. Ini lahan yang kita baru buka ya, ada lahan 13.000 hektar. Di Bangka kita buka 30 dulu gitu seperti itu sulit sekali, airnya nggak ada ya kita atasi dengan drip, kita temukan sumber airnya bagaimana seperti itu. Jadi pasti ada jalan tadi. Tadi saya ngomong tadi bahwa banyak jalan menuju Roma. Jadi
saya kira kalau Fitri kalau memang sukses banyak sekali jalan menuju oleh saya kira Fitri untuk menjadi sukses pasti ada ya. Jadi yang penting itu mulai ya. Saya kira jangan mikir terus aja itu sampai sedih akhirnya gitu malah nggak berbuat itu nggak bisa aja. Oke, ini selanjutnya nih masih banyak sekali ada 10 pertanyaan lagi ini. Pagi Pak saya Geraldine. Pertanyaan Geraldine dipindah apa? Tadi kan sudah dulu Bapak jelang, dijelaskan ya. Sekarang Bapak Gunsopo Lanjut. Yunaratna ya. Saya Oke. ingin bertanya Pak, lahan yang saya akan gunakan ada di kampung halaman sedangkan saya berpulang di Bogor. Lahan tersebut juga perlu diolah terlebih dahulu. Selain itu, berapa tanaman buah yang saya tahu memerlukan waktu dari bibit hingga berbuah. Menurut Bapak, lebih baik saya mulai menanam sekarang sehingga saat saya lulus tanamannya sudah produktif, atau mulai menanamnya karena saya lulus, karena sekarang saya kesusahan membagi waktu untuk mengolah lahannya waktu. Terima kasih. Ini bagus sih pertanyaan ini. Pertanyaan kamu bagus nih, siapa tadi itu? Yuna Ratna ya. Yuna Ratna. Kalau saya bilang tadi mulai dari sekarang, tapi satu gunakan ilmu dulu. Kalau kamu nanti bertani di lahan kampung kamu mana nggak tahu saya gitu ya, jauh dan kamu tidak pakai ilmu, ya nanti hasilnya penderitaan gitu. Ilmu itu bikin kamu bikin bahagia. Kamu mau sekarang di PB, tanya kamu tanam apa? Saya kasih tahu ya, buah naga yang saya tanam itu cuma setahun udah berbuah dan udah bisa berumur sampai 25 tahun, berbuah terus gitu ya. Sekali tanam untuk 25 tahun, setahun udah berbuah. Kalau kamu tanam serikaya ya 3 tahun. Kamu tanam jeruk 3 tahun, pepaya 8 bulan, seperti itu. Jadi ilmunya harus kamu kuasai dulu, tapi kamu harus cari pembimbing dulu. Pak, kalau itu saya mau tanam pepaya dengan buah naga, boleh gitu ya. Aku dulu juga seperti itu gitu ya. Jadi udah panen pepaya dulu, baru dapatkan buah naga, seperti itu bisa gitu. Saran saya kalau kamu punya tenaga kerja yang di sana gitu ya, bisa kerjakan mulai sekarang, tapi gunakan ilmu. Jadi apa? Perencanakan dulu kayak ada orang pembimbing, kamu copy dulu ya, kamu tiru, praktekkan seperti itu. Jadi kamu copy dulu ilmunya, kamu copy dulu. Ilmu Pak Gun tuh gimana sih? Buah naga itu tak kopinya, oh boleh, kamu boleh saja, boleh banget karena di YouTube udah banyak seperti itu. Jadi copy dulu ya, kamu praktekkan gitu ya. Nah, tapi tetap harus gunakan ilmu ya. Nah, tidak kira-kira ya, gunakan ilmu seperti itu ya. Oke, ini Pertanyaan dari Nurofasa. Bagaimana awal mula Sabila Farm dikenal oleh masyarakat dan strategi apa yang dilakukan dalam pemasarannya waktu memulai bisnis awal? Ya. Terima kasih. Tadi kan sudah ada sebutkan kata membranding produk tadi ya. Jadi waktu saya mulai Sabila Farm itu ilmu saya benar-benar sulit. Tahun 2005 itu belum ada WA. Ya, belum ada WA, kamu cari bibit aja sulit seperti itu. Tapi itu jangan kendala, kan dulu waktu kamu tahunya dulu sulit kan karena sekarang mudah cari WA gitu ya, cari tanya. Dulu ya pokoknya strategi aja, SMS atau datengin orang gitu ya. Tapi kalau kamu berdoa, Allah yang bantu nanti seperti itu. Sekarang pun juga Allah bantu seperti itu. Jadi Sabila Farm Sabila itu nama anak saya ya. Sabila Farm itu nama Sabila itu anak perempuan saya. Itu Sabila. Kemudian saya mulai dari buah naga, tadi saya bilang itu. Modalnya modal dengkul beneran, relasi aja, sewa tanah gitu ya. Tidak beli tanah, sewa tanah seperti itu. Strategi apa? Dan gimana cara strategi pemasaran? Strategi pemasarannya saya adalah pencipta pasar dulu. Orang lain mengcopy saya nggak apa-apa. Saya menciptakan pasar, saya bikin relasi, saya bikin link itu seperti itu. Nah, kemudian mereka pada ngerti, oh ternyata buah Sabila Farm itu manis, enak. Tapi kok mahal ya? Tapi sebanding dengan harganya, sebanding dengan kualitasnya, orang jadi senang seperti itu, datangi kebun bisa belajar, dan kami dikenal, saya dikenal seperti itu, orang bisa menghasilkan ilmu saya nggak berkurang. Menghasilkan ilmu, ada masalah mereka, saya atasi, tambah ilmu lagi, saya seperti itu. Jadi jangan takut bagi ilmu, jangan takut kamu terbuka, gitu ya. Jangan takut seperti apa gitu. Kamu bayar pajak, saya bayar pajak, gitu ya. Bayar pajak juga, seperti itu. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi terbukaan aja tuh. Jangan cari kompetitor, carilah partner. Aku partner ke luar negeri itu cari partner. Di sana juga orang-orang berpartner, tidak cari kompetitor. Jadi aku belajar ilmu itu dari buah naga itu ke Vietnam. Saya ke Vietnam datang sana belajar ilmunya Vietnam gimana, Israel gimana, seperti yang maju seperti itu. Jadi seperti itu ya, majukan ini. Terus kemudian saya depan ini Miftah Marsanda ya Bu. Apakah di awal memulai usaha Bapak sudah memulai secara partnership? Jika iya, dengan siapa? Apakah dengan teman? Lalu bagaimana caranya mendapatkan partnership? Oke. Ini dulu oh ya,
Kamu tadi kan bilang kan, saya kerja dulu tingkat 1 udah kerja saya, apalagi tingkat 4 saya udah kerja, saya udah kaya raya, saya seperti itu. Dulu saya berpartner ya, dulu. Tapi saya bilang, ini saya sendiri gitu. Saya keluarga sebenarnya. Karena apa? Coba untuk sendiri bisa enggak seperti ini, usaha seperti itu. Ternyata lebih enak dari usaha sendiri ya. Tapi nggak bisa besar. Tapi nggak bisa besar. Kemudian strategi saya ubah. Untuk apa besar kalau nggak bermanfaat orang banyak. Jadi walaupun saya sendiri keluarga, tapi bermanfaat orang banyak gitu. Itu lebih bahagia juga kan, yang dicari kan bahagia, bukan banyaknya uang. Yang bahagia bisa memanfaatkan banyak orang, itu tak ubah tadi. Jadi begitu kepada Miftah ya, saya tidak berpartner sekarang ini gitu, tidak berpartner gitu. Tapi saya diminta partner orang lain, saya kasih ilmunya. Jadi orang lain ngajak partner saya boleh gitu ya. Saya dapat komisi istilahnya gitu. Oke, nanti kalau hasil saya komisinya 5% buat saya ilmunya saja. Tapi saya nggak modal, nggak apa semuanya nggak, tapi ilmu saya. Karena ilmu bagus kan dibagikan kan itu seperti itu. Gitu Mas ya. Kemudian ada lagi nih. Pertanyaan Naufal mungkin bisa dilewati Pak karena sudah terjawab oleh Bapak. Oke. Pada yang lain. Sekarang masuk Muhammad Farhan. Pertanyaan tidak akan lepas dari kondisi cuaca. Hal apa yang dapat dilakukan para petani untuk mencegah atau mengatasi gagal panen akibat dari cuaca yang tidak menentu, dan juga bagaimana cara menyadarkan para pemuda akan pentingnya bertani untuk kesejahteraan pangan Indonesia. Ini pertanyaan kamu ada 3 nih, nggak fokus ya, tapi saya akan jawab sendiri ini. Ya, kamu masih belajar bertanya, nggak apa. Jadi kalau bertanya nanti fokus saja satu gitu. Apa? Cuaca itu di luar kendali kita, cuaca dikendali. Jadi kamu tahu nggak, kebun saya pernah hancur ya, pernah hancur tahun 2013. Kita ini terserang oleh El Nino namanya, yaitu angin panas dari Filipina atau laut Filipina sana atau Indonesia bagian utara itu menyerang kebun kita, itu tanaman kebakar, itu nggak ada hujan, itu tanaman kebakar 2013. Jadi tanaman kita rusak, kebakar itu. Takdir 2014 kita tuh kena La Nina, yaitu apa? Angin dingin dari Australia Selatan. Jadi tadi panas dari utara sudah bikin kebun kita stres ya. Kemudian angin dingin dari selatan, hujan terus 2014. Akibatnya Pak, tanaman kita jamur semua seperti itu. Bahasa jelasnya itu hancur kita. Tapi mau nangis seperti apa? Pemerintah juga nggak tahu, gitu ya. Kepada tetangga juga nggak tahu. Tanya ke dosen-dosen juga baru belajar, gitu ya. Jadi semua apa? Ya kita ngatasin sendiri seperti itu. Akhirnya kita tahu bahwa ilmunya gini ya, ini seperti inilah gitu. Itu kamu akan ngalami terus itu. Nanti kekeringan, apalagi di lahan marginal itu. Bagaimana kekurangan air, yang artinya dengan drip. Bagaimana dengan kurangnya cahaya, ya kita tambahkan lampu seperti itu. Jadi Muhammad Farhan, jangan menyerah, karena semuanya bisa kita atasi, gitu ya. Itu. Jadi terus, wah ini kita gagal karena alam nggak mungkin kamu gagal, kamu aja yang nggak tahu ilmunya untuk mengecegah itu pasti ada. Gitu. Aku pernah ngalami seperti itu, bahkan ngalami itu dan berkali-kali itu. Wah itu buat saya seni itu. Buat saya seni, orang lain nangis ya, buat saya seni. Wah ini kita gagal nih, kita bongkar aja. Saya tidak, saya bertahan, saya berbagus seperti ini, bagaimana seperti itu. Bahkan setiap alam pasti bikin kita tidak nyaman. Tapi orang lain setelah kita tahu bahwa kita bisa mengatasinya, ternyata kebun kita ini harmonis namanya itu. Ya gini ya gitu, harmonis, dan orang menyenangkan seperti itu. Banyak ilmunya kita bisa pelajari ini. Oke, ini aura suci ya, Bu. Aura suci bisa dilewati Pak karena tadi Bapak sudah menerangkan menggunakan marginal. Bagaimana Bapak membangun mindset yang baik untuk menjadi berusaha, dan kalangan mahasiswa sering sekali muncul mindset yang buruk, takut memulai dan terhambat, takut atas wirausaha jalankan tidak berhasil. Ini kamu mindsetnya harus positive thinking ya. Aku di IPB ini, kalau kamu nanti semester 7-8, aku sering ngasih itu. Bagaimana kamu menjadi seorang mindset yang bagus seperti itu. Menjual diri kamu dalam arti membranding kamu tadi, bagaimana gitu. Dan sudah. Jadi teman-temanmu Anissa, ini sudah ada yang bikin dari buah naga, dia bikin masker. Kemudian dari hidroponik, ada tadi saya bilang seperti itu. Jadi jualan kopi, berhasil seperti itu. Itu ya belajarnya di Sabila. Dulu di Sabila itu di mindset, di manage itu. Maaf ya, nggak bisa dalam waktu sekian menit ini kamu harus datang, diberitahu, ketemu saya, ngobrol-ngobrol gitu yang enak itu. Nanti di mindset itu biasanya berhasil itu seperti itu. Tadi kan saya sudah kasih wawasan tadi bahwa bertani itu bisa bikin kaya kan, bisa keliling dunia kan, buktinya ada kan, gitu kan. Dan cara yang begini-begini tadi kan ada seperti itu. Ya. Jadi begitu Anissa.
mindset-nya positif gitu. Dan bertahan itu paling mudah untuk jadi kaya. Itu mindset-nya seperti itu. Oke, Anissa, waktunya ya Ki. Pertanyaan dari Dewi. Dewi, Pak. Dewi Nur ya. Pak, daerah saya komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet lebih banyak dikembangkan karena akses pasar dan lahannya sangat mendukung. Bagaimana tips untuk mencari akses pasar buah dan sayur di daerah yang didominasi oleh perkebunan Pak? Wah, ini pertanyaan bagus sekali Bu. 1 hektar buah kelapa sawit itu kira-kira untungnya sekitar 30 juta. Tadi kamu kalau buah naga, kamu bisa untungnya bisa 200 sampai 300 juta gitu. Jadi lebih menguntungkan buah naga kan? Kalau kamu tanaman sayuran lebih besar lagi keuntungannya itu. Gunakan tadi yang pertanyaan pertama tadi. Kalau lahan saya sempit gimana gitu ya? Pasti dari perkebunan itu menyediakan lahan untuk hortikultura itu. Kelapa sawit itu menyediakan lahan buat kamu untuk masyarakat tadi bertani itu ada lah. Kamu kan butuhnya cuma 3.000 meter misalnya gitu ya. 3.000 meter saja. Padahal petani mereka punya 10.000 hektar gitu kan. Kamu cuma butuh 1/3 hektar. Itu minta aja itu nanti ada CSR-nya malah justru kamu bisa nanti saya penyuplai sayuran di daerah sini gitu. Bisa itu. Jadi CSR-nya dari si perkebunan sawit dan karet tadi justru kamu manfaatkan. Kalau mau jadi mahasiswa kayak gini nih, Mas, jadi kamu nanti akan punya nama di situ sebenarnya gitu ya. Jadi untuk Dewi jangan masalah itu. Lahan itu nggak harus kamu beli. Lahan kamu bisa minta ataupun sewa ya. Pak, saya sewa 1/3 hektar itu. Oke, 1 hektarnya kedepannya 2 juta gitu. Oke, saya 1/4-nya atau setengahnya 1 juta setahun. Ya mulai aja. Jangan takut rugi dan jangan ada sifat meminta ya. Jangan ada sifat meminta-minta gitu. Modal minta atau enggak gitu. Tapi kalau ada CSR-nya ya boleh gitu ya. Itu kan manfaatkan mereka gitu ya, seperti itu. Jadi Dewi mulai saja. Jangan takut nanti kalau kamu ada masalah telepon saya boleh gitu ya, WA saya gitu ya. Oke, yang terakhir nih Bu. Pertanyaan yang terakhir tuh yang Fatan aja Pak, itu Pak. Bagaimana itu Bapak Ya, setelah berkeliling? Setelah Bapak keliling ke negara-negara, adakah perbedaan yang paling mencolok dari pertanian di Indonesia dengan pertanian di luar negeri dan mungkinkah perbedaan itu bisa dicontoh oleh Indonesia? Gini, Fatan, negara-negara ASEAN itu, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, itu dulu nyontoh Indonesia dulu. Saya dulu seangkatan dengan banyak mahasiswa dari mereka. Saya dulu seangkatan dengan mahasiswa mereka yang belajar ke IPB, gitu ya. Tapi sekarang mereka jadi menteri, jadi istana karena apa? Karena belajar di IPB seperti itu, gitu. Jadi sebenarnya kalau mencontoh ilmunya kita sebetulnya lebih tangguh, gitu ya. Tapi mental kita yang sering tidak tangguh, gitu. Yang kamu contoh itu adalah tangguhnya mental mereka. Bagaimana berjuang. Kamu tahu nggak, petani Vietnam itu kalau kerja jam 3 pagi loh mulai loh. Kebetulan mereka tidak muslim ya. Jadi jam 3 pagi gitu kerja gitu. Nanti sampai jam malam gitu seperti itu. Ya sukses. Mereka tidak bisa bahasa Inggris tapi disuruh belajar, disuruh pameran di luar negeri, didorong seperti itu, dan berani seperti itu. Ya wagu pertama kali lucu gitu ya. Tapi lama-lama jadi ahli beneran gitu. Itu yang kamu contoh itu. Jadi jangan takut itu, jangan takut susah seperti itu. Kerja ya dari aku sekarang kalau kerja dari jam 3 pagi saya. Nanti subuh tahajud sekalian seperti itu. Jadi ini. Jadi itu apa? Kalau ilmunya banyak, kamu bisa lihatin itu gitu ya. Jadi orang sering bangga dengan pertanian di luar negeri, kita sebenarnya maju. Cuma SDM kita yang kurang bagus itu. Jadi yang kita contoh SDM-nya gitu, SDM-nya. Kemudian teknologinya juga lama-lama kita juga akan tahu. Ini kita ada 2 hal. Ini Ibu juga Bu Bulis, saya memberikan saran juga kepada Bulis juga seperti itu bahwa SDM kita itu nggak bagus Bu, kurang berjuang gitu. Jadi apa ilmunya kurang tahu gitu ya, ketahanannya itu kurang tahan gitu, misalnya kurang takat gitu, tahan itu kurang gitu. Jadi ada 2 hal, satu benih di Indonesia itu kurang bagus ya. Itu nggak bisa berubah-berubah itu, malah dikacaukan. Kedua SDM-nya. Kalau kita kasih benih dan SDM itu yang saya pesankan pada Pak Rektor kemarin itu. Jadi benih kita dari IPB dan kemudian untuk Fatan ini ya SDM. Kamu mulai Fatan. Kamu dari mana nggak tahu, saya mulai saja bahwa ilmu kita itu ada dan mulai. Karena kalau kamu tidak mulai seperti saya, nggak punya pengalaman. Kalau saya 35 tahun yang lalu diem saja gitu ya. Wah, aduh petani kita tuh maju loh. Saya ini bagus loh. Saya ini alumni IPB, tapi tidak pernah cuma harapan saja, tidak malah mengerjakan, ya nggak bisa bagus gitu ya. Jadi Fatan, kuasai benih, kuasai SDM kamu, insya Allah kamu akan kaya seperti itu.
Begitu Bu, ini pertanyaan sudah semuanya ya katanya. Terakhir mungkin satu lagi Pak, yang satu saja Pak. Dari Irfan. Saya sudah mulai bertani, tapi saya selalu kesulitan untuk menjual hasil pertaniannya. Ini, Pak. Saya sudah mulai bertani, tapi saya selalu kesulitan untuk menjual hasil pertaniannya. Apakah ada saran untuk menjual hasil pertanian? Kamu pertanian apa? Saya nggak tahu ya. Tapi intinya gini, pertanian kamu itu harus berkualitas dengan teknologi yang bagus, dengan ilmu yang bagus tadi. Jadi itu harus ada gitu. Stabila Farm itu dasarnya di ilmu dulu, ilmu yang kuasai, kemudian membranding produk gitu. Jadi orang lain jual buah naga itu 10.000, saya 35.000 waktu itu tahun 2006, 2000 itu. Jadi saya sekarang ini orang lain jual buah naga 20.000, saya 45.000. Kenapa kok orang cari 45.000? Kenapa kok produk saya bagus? Enggak kesulitan pasar seperti itu. Saya kesulitannya itu produksi pasar, malah produksi buah ya. Gitu. Jadi bukan jual. Itu kalau kamu jual lewat tengkulak ya nggak bisa. Kamu jual tengkulak ya tergantung tengkulak. Jangan. Saya yang disebut dengan yang sering diseminarkan itu bagaimana memutus rantai pasok, bagaimana memperpendek rantai pasok itu ya Stabila Farm itu. Jadi rantai pasoknya itu saya ke konsumen, gitu. Saya ke konsumen atau lewat paling tidak lewat reseller aja seperti itu, dapat untuk seperti itu. Jadi apa? Ada masalah kita tahu. Irfan, jadi ada masalah tahu. Kamu tahu nggak masalah kamu redakan kenapa sulit itu? Kenali dulu kenapa sulit. Sulitnya di apa gitu loh. Saya dulu kesulitannya apa? Di transportasi. Oh gitu. Oh kesulitan saya di packaging, saya atasi. Oh kesulitan saya di rantai kedua, artinya dari reseller itu kepada konsumen itu kadang-kadang nggak nyambung gitu ya. Oh ternyata packaging saya kurang bagus. Itu diatasi. Kenali dulu Irfan. Kenali dulu kesulitan apa yang kamu sehingga menjual hasilnya pertaniannya tidak bisa lancar gitu. Tadi kan sudah dibilang orang butuh pangan gitu ya. Kalau ada yang kamu mungkin di video-video atau di YouTube ataupun di HP kamu sering ada orang, oh itu buah naga dibuang-buang, tomat dibuang-buang, telur dibuang-buang, itu biasanya tidak berkualitas itu. Jadi kita sudah bukan juru pasar. Sementara pasar yang lain menganga seperti itu ya. Jadi menganga seperti itu ada. Itu yang harus kita membranding pasar ya. Bahwa produk kita ini bagus ini. Seperti itu. Gambaran seperti itu, Bu. Jadi silakan aja. Nanti kalau kamu belajar lagi, ini ada segmen nanti di biologi, tapi bukan di biologi ya, di agronomi nanti ada segmen pemasaran, Bu. Saya juga biasa ngajar pemasaran bagaimana membranding produk seperti itu. Oke, ada lagi? Terima kasih banyak atas semua bagi ilmu tadi Pak, itu yang tidak kami dapatkan di bangku duduk kuliah ini Pak. Oke, untuk sesi berikutnya akan kami buka sesi kuis. Silahkan panitia untuk menampilkan. Ya, silahkan perhatikan.
Oke, terima kasih sudah Anda ikut dalam kuis untuk ingin tahu kami sampai sejauh mana Anda memperhatikan. Nanti hadiahnya kami hubungi melalui nomor HP yang aktif tercantum di dalam kuis pemenang. Sekarang kami akan menyerahkan sertifikat kepada Pak Gun sebagai ucapan terima kasih atas sharing pengetahuan yang sangat berharga ini. Tapi mohon maaf Pak Gun, tidak bisa kami munculkan kamera untuk on-nya Bapak. Jadi terpaksa tadi rencananya kami mau memunculkan Bapak, tapi kok nggak bisa gitu. Oke, ini yang bisa kami sampaikan. Sertifikat untuk Bapak nanti akan kami kirim setelah kami berkomunikasi dengan Bapak. Sebagai ucapan terima kasih sekali lagi. Salam sehat semuanya. Semoga Bapak terus sukses. Amin. Ya, terima kasih, Pak. Sebagai kata terakhir untuk anak-anak kami, Pak, sebelum kita berpisah dalam hal waktu, Pak, ini. Tapi kita tidak berpisah secara fisik, tapi waktu saja, Pak. Monggo. Ya, anak-anak semuanya tadi sudah saya pesankan ya. Kalau kamu ingin cita-cita yang fokus, satu fokus, kedua tidak dapat dari apa yang kamu harapkan. Kamu hanya dapat dari apa yang kamu kerjakan. Kerjakan, dan ilmunya 3. Jebret, jebret, jebret. Niat, tekad, dan nekat. Insya Allah kamu jadi orang yang bahagia. Dan kamu kalau kurang jelas ataupun misalnya pengen menghubungi saya lewat WA saja, bisa nanti dengan lewat Ibu Guru ini, kamu bisa bertanya-tanya, bisa gitu ya. Saya buka ruang seperti itu, tapi tidak telepon ya, hanya seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Jadi semuanya, anak-anak semuanya maju ya. Ayo, sukses ya semuanya. Terima kasih. Nah, yuk, ya. Mari kita upload untuk Pak Gun. Terima kasih semuanya. Biologi dasar, jebret, 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 jebret. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ibu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu dan Bapak. Terima kasih banyak Pak. Bu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Bu.